Jadi gini Pak, kalau seorang muslim dia pintar baca, tulisnya pintar, wah buku apa dibaca, tapi dia menerjemahkan Al-Quran itu seenaknya dia. Contoh, kan tidak ada perintah sholat, jadi dia mengartikan saenake dhewe sakarepe dhewe. Apakah itu juga masuk dalam neraka Sakhor? Ini saja. Jadi ini kan juga sangat fenomenal nanti. Jadi kalau yang saya tahu sedikit aja bahwa penerjemah Al-Quran itu juga tidak bisa sembarangan. Nanti dosanya sangat besar kalau memang keliru. Apalagi pendapat dia. Jadi lah dia itu siapa kok berpendapat dalam Quran, itu kan sangat-sangat ironis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merasakan Quran ya dengan mengubah artinya ya semena-mena padahal tanpa ilmu yang kuat ya. Contohnya terus terang Adi Armando. Adi Armando itu yang LSM yang dari Indonesia itu ya. Ini ada peristiwa ketika ada demo itu waktunya biasa rame-rame dengan masyarakat karena bahkan ditelanjangi itu berdarah-darah karena kalau ngomong Quran itu ada perintah sholat, mana perintah? Kan dia paham. Wa'idha kalau sholat Fatkullah jadi selalu pada sholat Fatkullah habis sholat ingat pada Allah ya. Itu dalam An-Nisa ayat berapa Pak ya? An-Nisa itu Kiaman waktu awal bingung ya. Habis sholat maka berzikirlah beringat pada Allah Fatkullah. Kiaman berdiri kemudian duduk waktu dan juga bisa berbaring. Jadi itu sahabat ya. Kalau diartikan bahwa di Indonesia itu bahwa namanya sholat itu sudah ditentukan waktunya, ada disebutkan waktu fajar atau subuh sebelum matahari condong itu zuhur itu masalah semuanya. Cuma karena itu tafsirnya harus ditafsirkan ada orang-orang ahli. Jadi ketika diterangkan oleh ustadz yang bersohor seperti adik saya, mereka tetap tidak percaya bahwa sholat itu tidak ada perintah dalam Quran. Nah itu termasuk kufur pada ayat-ayat Allah, maka dia termasuk penghuni neraka. Cuma nerakanya mungkin bukan neraka Sakhor. Kalau neraka tadi kan tadi misalnya lalai sholatnya, kemudian atau bisa juga dia Sakhor Pak, karena nggak sholat dia memasukkan daerahnya nggak sholat, kemudian tidak beri makan orang miskin, ya, dan sholat suka gibah. Ini yang dimaksud dengan apa yang namanya kufur atas kalam Allah ya. Dia namanya diancam dalam Sakhor tadi itu karena sholat lalai sholatnya. Dia karena aku Islam Pak, dia aku Islam, saya Islam, tapi nggak pernah sholat. Nah ini ya yang lain. Semoga yang lain nggak ada nambahin. Saya mau nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi supaya imbang, kalau tadi ada neraka Sakhor ya Pak ya, ini ada surga juga Pak. Jadi Malaikat Ridwan itu bertanya kepada jamaah ya, kenapa kamu masuk surga? Ternyata jawabannya itu satu, yaitu sebab tidak lalai masuk dan tidak lalai sholat. Kedua, selalu memberi makan orang ini yang sedekah pada orang miskin. Tidak suka gibah Pak. Dan yang terakhir adalah meyakini hari akhir. Jadi bariannya ini Pak ya.
Balik aja Pak. Ayo. Pak. Ya betul. Betul Pak ya? Iya. Biar hilang. Jadinya malah kita bersama masuk surga dengan membalikkan fakta-fakta atau pertanyaan-pertanyaan dari malaikat ini. Ya, ya. Timbang ya Pak, jadi masa. Ya, Kemudian bapak-bapak dan ibu semua jadi untuk selalu menggiatkan pertemuan ini buka bersama ini, kami mohon bagaimana kita itu tetap semangat untuk mengajak rekan-rekan untuk hadir ya. Soalnya tuh dari warga sini juga sudah mempersiapkan semuanya, jadi jangan sampai sedikit dan kasihan nanti tiwas di tatake. Jadi ya Pak, jangan lupa ngejak teman-temannya, istrinya. Ini seperti Pak Aris ini jajak pun. Kok orang tahu apa Pak ini? Ketika kes go kuning ulang tahunmu orang tahu apa? Langsung rawo ada nasi kuning Pak. Pak Aris ulang tahun. Iya Pak. Baru tahu ya. Sebulan 4 kali ulang minggu. Ini hanya Pak Arison. Pak Bapak nggak tahu ya. Saya telepon Pak. Jadi namanya Ustadz itu kan selalu menyampaikan hal yang baik. Jadi Pak Ustadz sudah menyampaikan hal-hal yang masuk neraka. Itu saya juga menyampaikan hal-hal yang masuk surga Pak. Ya kebalikannya ini semuanya. Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya supaya enggak tegang ya. Calling down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sebelumnya minta maaf memang tadi menyengaja datang ke Ungaran tapi karena macet ya nyanda. Ya, jadi dari Semarang ke sini insya Allah untuk meramaikan acara kita ini. Izin bertanya Prof, saya walaupun mungkin sudah diutarakan saya tapi tidak mendengar, jadi saya butuh mendengar bagaimana kita mengungkapkan ke anak kita atau teman kita yang masih amah gitu ya. Amah itu lemah iman, ketika menyampaikan neraka itu masih dalam sebuah frame bahwa Allah itu sayang loh. Nah, sementara ini baru mampunya oh ini Allah kasih tahu dulu karena Allah sayang. Oh ini Allah kasih tahu dulu karena kita supaya benar di dunia gitu. Nah, terus apakah ada tips atau trik atau kata-kata khusus buat anak atau teman kita yang masih amah gitu ya, untuk menerima beratnya masuk Islam atau yang belum taat sekali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan bisa dini ya, ibu bapak sekalian. Saya mengambil contoh keluarga saya, keluarga besar. Ada yang keluarga pertama ada 14. Bapak ibu itu punya putra 14. Putrinya cuma 2, 3 ya, 3. Yang lain lagi semuanya. Di antara sekian putra dari bapak saya itu ada yang bisa baca Quran, ada yang tidak bisa baca Quran ya. Ada yang rajin sholat, ada yang beling, kober dan eling ya. Itu kan. Nah, itu keluarga saya sendiri ya, saya nggak usah kemana-mana ya. Saya sangat berhati karena itu menyangkut keluarga saya dan saya paham kalau di antara satu keluarga itu ada anak-anaknya, keturunannya itu tidak sholat, tidak bisa baca Quran, maka nanti di surga itu ada, di akhir itu terpisah, ada yang di surga, ada yang tidak di surga. Dan tidak bisa saling tolong-menolong. Kalau tidak lalai dengan sholatnya, salatu bisakor, kalau aku minal musoli, warul amukmin, ini sih tadi dia katakan dalam mutasi tadi itu. Sehingga
Kalau kita melihat keluarga kita ada di neraka, kita pasti akan sedih nanti di kemudian hari. Maka sebelum terlambat ini saya sering dakwah kepada keluarga, tapi sulitnya bukan main. Sulitnya bukan keluarga saya sendiri sulit sekali. Ya. Nah, bahkan ada di antara cucu bapak ibu saya ini membantah ke saya sendiri. Oh, berarti menyembah Allah Tuhanmu itu mana, gak nampak kok. Gak nampak sebelah mana. Ini kan ya Pak, kalau udah angin itu buntu ya. Jadi kalau Allah udah sesatkan kayak Ustadz Saifuddin terus yang di itu Murtadin. Anaknya sampai online menasihati pun tetap buntu, nggak bisa. Pulang Pak, nggak bisa. Tobat masih bisa diterima tobatmu Pak, itu kan anaknya di media sosial itu. Tapi apa katakan dia? Ya, aku udah yakin mantap dengan aku dengan Kristen. Nah, itu kan, ini kan bahaya sekali gitu. Ya, di sini kita bisa tolong Pak, nggak susah. Tapi nanti di sana tuh ada tolong lagi nggak bisa. Ya, sampai menyaksikan keluarga yang masuk neraka itu kan kita susah sekali. Maka Bapak Ibu mau bertawar kali anak kita, cucu kita selalu udah dari ngasih sholat. Jadi kalau anak cucu kita baca Quran, terus kemudian sholatnya bagus, itu udah modal awal masuk surga. Modal masuk surga. Ya, jadi yang paling penting basic. Kemudian yang kedua, saya simpulkan keluarga saya ini anak cucunya yang tidak baca Quran dan tidak sholatnya kurang awal itu karena ternyata kakak saya itu juga sholatnya berulang, ngasih gak mau, gak pernah mau, ini terus begitu. Bahkan kakak saya itu ada kalau saya ngasih itu ceramah itu malah dia malah pergi merokok, minggir gitu kan. Ya, ini kan sesuatu yang sangat nesta itu, sangat sedih sekali. Ada satu pengalaman, ya, ini untuk diambil hikmahnya ya, karena saya tidak ngerasain orang, saya keluarga saya sendiri. Tidak gibah ya Pak? Tidak gibah karena keluarga saya. Ketika kakak saya nomor 3 itu wafat, dia nggak bisa baca Quran, sholatnya kadang kolong gitu kan. Kemudian di antara putra putrinya ada satu putrinya yang solehah, yang lainnya nggak sholat. Ada 5 anaknya yang prosesor cuma 1, yang lain itu sama nggak sholat. Ketika meninggal malamnya itu yang solehah tadi itu orang Jawa karena diberemeni, apa diberemeni Bu ya? Diberemeni. Dia nolnya ke saya karena memang saya yang ngajari ngasih pada keluarga. Om, semalam aku mimpi bapak itu dikerakan dan dibakar. Dikerakan dibakar, nangis gurung-gurung nggak bisa keluar. Nggak tahu tanya masmu kan Mas Bayu? Enggak, aku dong. Karena kamu solehah, kamu harus sholat dan ngasih. Maka kamu karena anak solehah, sekarang kamu berdoa pada Allah, sholat, berikan ampunannya Allah orang tua saya, bapak saya, ampunan itu. Akhirnya terus malamnya nggak mimpi lagi. Apakah itu diampuni kemudian ya itu bahwa saya nggak tahu ya, tapi itu yang terjadi seperti itu. Nah, jadi sholatlah karena sholat itu when fi yaumil qiyamah fi sholatuhu, nanti yang di hijab lama ketika yaumul qiyamah itu sholatnya. Kiamatnya kapan? Pintunya kiamat kapan? Pak? Pintu kiamat kapan? Seseorang melalui kiamat itu kapan? Ketika meninggal. Kiamat itu. Kiamat suhur. Itu kiamat. Ketika masuk pintu
pintu alam barzah itu dia kiamat. Nah kiamat itu dia kalau sholatnya bagus akan selamat nyaman, ya. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, maka amalan sudah nggak bagus. Sudah itu sudah dipastikan oleh hadis qudsi, ya. Jadi kalau sholatnya bagus, maka amalan bagus. Maka di sini Pak Hatta menjadi peraturan sholat waktu itu. Itu masuk YouTube loh, banyak yang banyak yang menyetel itu. Para kawan, ada yang bilang peraturannya lucu misalnya, rasanya lucu. Itu ya. Itu jadi mari kita tegakkan sholat kita terkait dengan sempurna agar kita tidak kena panasnya pintu kiamat ketika ruh kita akan keluar. Amin Allah. Karena itu ya untuk hari ini mungkin nanti kita sama minggu depan. Setelah 2 kali nanti Mas Satur siap-siap yang minggu depannya lagi gantian 2 kali selingan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah takmir majelis Musola Ar-Rahim Sebantengan Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Barusan kita melakukan sholat buka bersama, sholat puasa sunnah Senin dan sholat maghrib berjamaah, dan kita mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustadz kita Haji Muhammad Umar Asidik. Maka kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan dan dakwahkan kepada saudara-saudara. Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.